Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Sumusil toflele kok bermotan. Akhirnya masih banyak yang kosongnya. Tapi puji Tuhan, masih banyak orang dengan kerinduan untuk turut mengambil bagian dalam kebaktian minggu pagi hari ini. Bapak saudara orang beriman, tema yang diangkat oleh Sinode Gemit dalam penutupan bulan lingkungan hidup dan juga memperingati Minggu Kristus Raja, Yesus Sang Raja yang Maha Mulia. Bapak saudara, biasanya orang bisa mengakui kita, bisa kenal sang kita, bisa tahu tentang kita datang dari dua hal. Yang pertama itu kesaksian pribadi. Orang akan tahu sama betul. Jangan heran sekarang orang mempromosi diri. Media sosial ini sangat berarti. Karena itu orang bikin TikTok, bikin video pendek, orang bikin status, semua ada di sini. Bahkan sampai dengan FB Pro. Di sini ada yang suka FB Pro. Supaya orang bisa kenal dan tahu sang dia. Tetapi juga yang kedua, Bapak saudara orang beriman, orang akan mengakui kita, akan kenal kita dan akan tahu tentang kita. Itu dari kesaksian orang lain. Dua hal ini terlalu sangat penting. Sehingga Bapak saudara orang beriman, kesaksian itu benar-benar harus meyakinkan orang untuk percaya dengan apa yang kita sampaikan. Harus benar-benar meyakinkan orang. Beberapa waktu terakhir Bapak saudara orang beriman terjadi dan sementara ini viral marak di Indonesia terkait dengan ijazah palsu orang nomor 7, Presiden nomor 7 RI oleh Roy Suryo CS. Tentunya Bapak saudara orang beriman bahwa ada pihak-pihak tertentu mengklaim ijazah palsu ini dan kemudian menggiring opini serta tanggapan banyak orang. Ada yang sudah kenal baik Presiden nomor 7 Indonesia, terutama orang Papua karena dia membangun di Papua lebih banyak. Karena itu ketika orang menggiring opini, orang sonde menanggapi dengan serius. Yang kedua Bapak saudara orang beriman, dari UGM Universitas Gadjah Mada kasih tahu bilang itu ijazah asli. Karena itu dong sonde tipis telinga panas dan kemudian menggiring opini yang berbeda. Hal ini marak di media sosial, media elektronik dan juga media massa. Setiap hari urusan saja ijazah palsu, son ada di alamat palsu, son ada alamat palsu. Itu ayat inti lagu Bapak PJ. Ada beberapa orang Bapak saudara yang akan memberi tanggapan terkait dengan kesaksian pribadi dan juga kesaksian orang lain. Akan ada tanggapan-tanggapan positif. Itu benar. Tetapi juga tidak sedikit orang karena mendengar tentang kita akan memberi tanggapan negatif. Yang harus dibuat Bapak saudara adalah bagaimana cara memperkuat hal itu menjadi kebenaran. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya surat Petrus ini ditulis oleh Rasul Petrus yang merupakan murid Yesus. Dia orang pertama yang memiliki pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, Mesias, anak Allah yang hidup. Itu di pengakuan, karena tiap hari dia hidup dengan Yesus, melayani sama-sama dengan Yesus. Dan ketika pertanyaan ini muncul, dia bilang, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus yang perlu untuk promosi diri dan kasih tahu. Petrus merupakan saksi hidup akan karya-karya pelayanan dan pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus
Karena itu Petrus menuliskan surat ini dan ditujukan kepada jemaat-jemaat pada waktu itu untuk kembali memperkuat iman percaya mereka. Kenapa sehingga demikian Bapak Saudara orang beriman? Muncul banyak ajaran sesat tentang diri Yesus. Banyak yang mengklaim tentang kedatangan Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Karena itu surat Petrus ini datang untuk kemudian menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia telah datang ke dalam dunia ini menjadi juru selamat. Dia benar bahwa telah disiksa mati di kayu salib, bangkit dari kematian, dan dia terangkat ke surga. Tetapi juga Bapak Saudara orang beriman yang ditegaskan oleh Rasul Petrus bahwa ia akan datang kembali untuk menyambut umatnya ke dalam kerajaannya. Petrus menegaskan hal ini supaya jangan sampai kesaksian orang per orang dan kesaksian publik menggoyahkan iman jemaat-jemaat ketika itu. Harus ada orang yang berani bicara, harus ada orang yang berani bohong. Kalau sonde maka sekarang yang viral bilang hoax. Hoax itu berita bohong. Orang dapat memakai berbagai-bagai berita menggiring orang kepada opini-opini yang keliru. Karena itu Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Petrus melihat ini sebagai satu kebenaran yang penting untuk disampaikan. Kebenaran mutlak yang harus terus diberitakan untuk mencegah terjadinya kesaksian-kesaksian palsu dari kelompok-kelompok tertentu yang hendak mengaburkan kebenaran tentang Yesus. Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini tentunya bahwa membawa kita untuk kemudian kita juga belajar penting untuk mengetahui kebenaran. Rasul Petrus menuliskan dengan jelas ada dua hal penting dari bagian firman Tuhan ini. Pada ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-18, Rasul Petrus berbicara karena dia ada dasar. Amin. Kau tahu mau ngomong apa-apa, mau ngomong kebenaran pun, tapi kalau kau tahu sudah bisa untuk ada dasar yang kuat, maka palsu orang sudah akan percaya. Amin. Orang bilang harus ada bukti yang akurat, harus ada dasar yang kuat. Kalau soalnya biar lu bohong mulut bagus saja orang bilang tak usah kerja. Iya, itu disunat boy terlalu banyak. Harus ada dasar. Mau bikin apapun juga berbicara tentang kebenaran, orang harus memiliki dasar yang benar yang kuat. Rasul Petrus terus menyampaikan sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng dan juga isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesaran. Dia saksi hidup, saksi mata. Kalau kita Bapak Saudara digiring dalam berbagai kasus pidana, maka kalau sampai di pengadilan orang tanya alat bukti, barang bukti. Orang sudah hanya mendengar kesaksian, alat bukti, barang bukti. Hal ini terlalu penting bagi Petrus. Dia mau menyaksikan benar bahwa Allah sendiri yang telah menetapkan dia di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Karena itu kebenaran mutlak ini benar. Dia hidup bersama-sama dengan Yesus, melihat akan keagungan dan kekuasaannya, bahkan mujizat-mujizat dan pekerjaan-pekerjaan hebat yang dinyatakan oleh Yesus. Karena itu Rasul Petrus bilang kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Maha Mulia yang mengatakan inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kalau hidup sama-sama baru kemudian dia bohong, orang akan percaya. Bapak Mama, kau tahu ngomong sejarah gereja saya ini, nanti kau tahu tanya orang tua dulu. Itu aku hidup lain tahun berapa? Remaja umur berapa? Jadi penatua umur berapa? Ada di bukti-bukti kok.
Kau ngomong sejarah gereja sah. Kau jangan ngomong jauh-jauh. Amin. Kau kalau ngomong terlalu jauh nanti kau sampai ketemu. Tapi kalau kau ngomong sejarah gereja kau tahu. Oh berarti dia itu waktu sudah remaja. Dia sudah tahu dia pun cerita. Oh waktu itu dia justru jadi penatua. Dia pun cerita begini. Kebenaran ini benar. Karena itu untuk menyaksikan kebenaran kita sudah harus terlibat di dalamnya. Bukan mendengar tentang dari kata orang. Tetapi kita juga mendengar bersama-sama. Bukan tentang, tetapi dengan. Kebenaran itu akan kita temukan kalau kita beromong dengan, bukan tentang. Bapak-bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal ini yang menjadi dasar buat Rasul Petrus untuk bersaksi tentang Kristus. Karena itu dia tidak takut untuk kemudian digiring dengan berbagai opini, isapan jempol atau dongeng yang sia-sia. Dia tahu benar bahwa pemberitaannya adalah pemberitaan tentang kebenaran akan Kristus sebagai Raja Maha Mulia. Hal yang kedua, Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang disampaikan oleh Rasul Petrus pada bagian ayat 19 hingga ayat 21. Percaya dengan sungguh-sungguh. Ini hal yang kedua. Bukan hanya pakai dasar saja, tetapi kotong yang beromong ini kotong justru harus percaya. Meyakinkan orang harus dimulai dari kotong sendiri. Kalau kotong ngomong hanya karena ada kepentingan, keinginan, itu berarti kita tidak bisa untuk kemudian meyakinkan orang lain. Karena itu mau ngomong apa-apa, oh beta tahu di kebenaran. Bukan hanya dasar, tetapi benar-benar kita percaya. Rasul Petrus menyampaikan dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap. Dia bilang harus memperhatikan. Kalau kau tahu omong cukup tahu bahwa kau percaya. Jangan sampai kau tahu percaya cukup kau omong seperti tong kosong nyari bebu. Rasul Petrus menyatakan ini Bapak saudara orang beriman karena dia percaya dengan benar. Ketika pengakuan akan Yesus sebagai anak Allah, Mesias, anak Allah yang hidup, Petrus tidak mendengar kata orang dia Yohanes, dia Elia atau Nabi yang akan datang. Tetapi dengan keyakinan iman yang benar dengan pekerjaan dan karya Roh Kudus, Rasul Petrus menyatakan hal yang demikian. Kau tahu bersaksi tentang Kristus, tetapi kalau kau tahu iman justru dia sungguh-sungguh. Yang muda-muda dong mau bersaksi tentang Kristus, tetapi kalau lu pacaran dengan yang tidak seiman, sia-sia lu pengiman. Kalau kita mau bersaksi tentang Kristus, tetapi kalau kita juga tidak pernah belajar tentang Dia, kita tidak pernah mengenal secara pribadi tentang Dia, maka kepercayaan kita menjadi sia-sia. Rasul Petrus menyatakan hal ini Bapak saudara orang beriman, karena dia tahu benar apa yang dia sampaikan, untuk kemudian membawa dan menggiring iman jemaat kepada kebenaran, untuk menemukan kebenaran yang sejati. Firman Tuhan ini berkata yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dari kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Ada orang yang bisa percaya, tetapi supaya bisa tenar, supaya orang bisa kenal dia, maka dia akan menggiring dengan berbagai cara. Rasul Petrus bilang jangan sampai kotong tafsir ikut kotong pun kehendak sendiri. Bapak majelis, ada yang dia tutup mata buka mata dia langsung angkat kita. Oh, itu dia pun nama mukminat pas-pas. Kita bersyukur tulis dari tangan kiri ini membantu kita. Supaya lihat yang begini kita jangan bingung tengah. Iya. Terkadang ada orang karena di penjabatan penatua, maka dia bangun dia rufuk saat kau dimembekkan kawal kita. Amin. Rufuk saat. Yang penting orang dengar bisa ngomong habis di saya. Berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, berbicara di dalam terang Roh Kudus, menuruti apa yang dikehendaki oleh kitab suci.
tidak ditafsirkan menurut keinginan dan juga pengertian kita sendiri. Amsal bilang jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Hikmat dari Allah, kasih karunia dari Allah akan menolong tiap-tiap orang. Bapak-bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya bahwa semua hal ini, dasar percaya dan percaya dengan sungguh-sungguh, ini didorong oleh Roh Kudus untuk berbicara atas nama Allah. Berbicara atas nama Allah bukan berbicara atas nama kita. Kalau yang berbicara atas nama kita tidak boleh. Amin. Yang berbicara atas nama kita itu tukang pukul dada, cari muka, cari nama, makan puji. Rasul Petrus bilang berbicara atas nama Allah. Itu berarti bahwa kita hanya diberi kewenangan sebagai wakil untuk berbicara tentang kebenarannya. Tidak ada seorang pun yang benar. Karena itu tidak ada seorang pun yang dapat mengklaim dirinya benar. Tetapi karena kesaksian orang lain dapat membuktikan dia benar. Jangan sampai kita yang pukul dada sendiri. Bapak-bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini membawa kita untuk kemudian kita merenungkan beberapa hal tentang kebenaran dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, meyakinkan kita bahwa Yesus Kristus Raja dalam sejarah. Sejarah mencatat, kesaksian para rasul mencatat, bahkan sampai dengan hari ini masih ada dalam pemberitaan. Dia bukan dongeng atau isapan jempol, kabar yang tidak benar atau kabar bohong. Tetapi dia menjadi kabar kebenaran bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kabar kebenaran itu disampaikan bagi kita. Yesus adalah Raja dalam sejarah hidup manusia. Sampai hari ini Yesus masih terus berkarya dalam sejarah hidup. Yesus masih terus berkarya dalam kehidupan pelayanan orang percaya. Yesus masih terus berkarya dalam gereja Tuhan. Karena itu biarkan kebenaran dalam gereja Tuhan yang dimunculkan supaya orang melihat dari buah kesaksian kita dan juga diceritakan menjadi kesaksian orang lain. Yang kedua, Bapak-bapak saudara beriman, Yesus sang Raja yang telah turun ke dunia. Nubuatan para nabi, nubuatan kitab-kitab telah menyampaikan akan hal ini. Ada banyak orang sampai hari ini belum percaya. Ada banyak orang sampai hari ini masih terumbang ambing dengan imannya kepada Kristus. Tetapi bagi setiap orang yang berpegang bahwa Yesus adalah Raja yang turun ke dunia, dia telah menimbalkan tahtanya, tetapi dia datang supaya kita yang berdosa beroleh kehidupan kekal. Dia datang karena kebenaran itu, dan dia yang akan membawa kita untuk menemukan kebenaran itu. Yang ketiga, Bapak-bapak saudara orang beriman, dia adalah terang sesungguhnya yang menerangi kita dalam kegelapan. Dia adalah terang sesungguhnya. Ini firman Tuhan, Bapak-bapak saudara orang beriman, disampaikan bagi kita. Kalau kita memperhatikan sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya. Di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hati. Dia adalah terang itu. Karena itu dia akan membawa setiap orang keluar dari kegelapan hidup, dari kegelapan dosa, dari kegelapan kebinasaan yang kekal, untuk berjumpa dengan kehidupan kekal. Roh Kudus akan menolong setiap orang. Roh Kudus akan menuntun setiap orang untuk menemukan kebenaran tentang Kristus sang Raja itu, untuk menemukan tentang Kristus yang merupakan jalan keselamatan bagi tiap-tiap orang. Dia datang sebagai terang bukan hanya bagi kehidupan orang beriman, tetapi dia datang sebagai terang bagi alam ciptaan ini, supaya seluruh alam ciptaan ini juga melihat akan terang yang Kristus kerjakan bagi kita. Supaya dalam terangnya kehidupan setiap orang percaya dibawa untuk menemukannya sebagai Raja yang maha mulia. Bapak-bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam karya dan terang Roh Kudus kita akan menemukan Kristus sebagai Raja. Dalam pengakuan kita, dalam kesaksian kita, dalam iman kita ada di minggu Kristus Raja, mempersiapkan diri kita meninggalkan bulan lingkungan hidup.
tetapi juga dalam mempersiapkan iman setiap orang percaya untuk kembali menyongsong akan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya melalui Adventus yang akan segera datang di ambang kita, melalui perayaan Natal yang nanti akan datang di ambang kita. Firman Tuhan ini menuntun akan kita mempersiapkan tiap-tiap orang percaya, bukan hanya kita melihat kebenaran, tetapi sementara berjalan menemukan kebenaran itu. Kiranya iman kita terus bertumbuh dalam pengakuan Yesus Kristus adalah Tuhan, Dia Raja Maha Mulia. Tuhan memberkati kita Bapak-Bapak Saudara dengan terang firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan.